Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar bawa mobil cara cepat, langsung bisa nyetir. Terus apa saja yang harus dilakukan oleh yang mau belajar bawa mobil seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya hanya fokus saja untuk pemula saja atau yang baru belajar, karena saya akan menjelaskan step-stepnya yang harus dilakukan oleh seseorang yang mau belajar bawa mobil benar-benar dari nol seperti itu ya teman-teman. Jadi baik, langsung saja. Dan saya ingatkan juga untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen, juga di share ke teman-teman yang lain. Baik, kita langsung saja. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman itu saat pertama belajar bawa mobil, teman-teman harus mengetahui dulu fungsi dari beberapa tombol-tombol yang ada di sini teman-teman. Yang paling penting di sini seperti lampu seinnya, terus cara mengatur untuk kaca spionnya, itu dulu yang paling penting ya teman-teman. Terus untuk buka tangki di belakang teman-teman kalau saat kita isi bensin seperti itu. Dan juga lampunya. Jadi baik, saya akan menjelaskan dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan dulu sama teman-teman, ini namanya setir. Mungkin udah pada tahu ya, ini namanya setir, gunanya untuk mengatur arah mobil. Nah, terus di sini juga ada tombol ini ya teman-teman. Ini yang paling penting saat pertama belajar bawa mobil. Ini ada tulisannya mirror, yang artinya ini untuk mengsetting kaca spion teman-teman, spion kiri dan spion kanan. Jadi di sini ada LR, nah di sini kanan, sini kiri teman-teman. Jadi kita coba misalkan di sini kita hidupkan dulu mobilnya seperti ini kita hidupkan. Ini yang berfungsi aki ya teman-teman. Jadi kita coba, kita klik di sini, kita atur spion kanan. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini kalau saya tekan ke bawah maka spionnya, nah itu teman-teman spionnya gerak kan. Spionnya gerak sendiri. Jadi ngatur spionnya di sini teman-teman. Oke baik, dan selanjutnya di sini teman-teman, ini adalah AC mobil untuk pendingin. Jadi di sini ada dua yang bisa disetting ya teman-teman. Kalau yang di sini sebelah sini ini adalah anginnya, angin AC-nya teman-teman. Kalau yang ini pendinginnya atau AC utamanya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita full, kita tinggal putar aja seperti ini teman-teman. Nah, dan masih banyak nanti fitur-fitur lain yang akan saya jelaskan ya teman-teman. Yang paling penting untuk pemula dulu ini yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya ini yang paling penting. Ini juga untuk tukar gigi ya teman-teman. Ini mobilnya mobil manual teman-teman. Kalau yang ini untuk rem tangan, fungsinya ini kalau kita parkir atau misalkan ditanjakan bisa kita gunakan rem tangan ini teman-teman. Oke, dan di sini speedometernya ya teman-teman. Kalau mau lihat bensinnya, nah bensinnya di sini ada juga, bisa kelihatan di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya iya, ini juga yang paling penting. Misalkan teman-teman misalkan mau nyalain lampu utama teman-teman, jadi jangan nanti udah belajar bawa mobil totonya nggak bisa nyalain lampu seperti itu. Karena dulu pas saya belajar bawa mobil juga seperti itu teman-teman, saya nggak bisa nyalain lampu. Nah, cara nyalain lampunya di sini ada pengaturannya ya teman-teman. Di sini bisa dilihat nih. Kalau kita putar ke depan maka lampunya akan nyala teman-teman seperti ini. Nah, nih lampunya nyala seperti itu di depan, nyala teman-teman. Kalau kita matikan seperti ini. Nah, oke, kalau misalkan kita kasih lampu tembak, kita tinggal tarik ini aja teman-teman, tarik ke belakang nih, misalkan nih, tinggal tarik seperti itu, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Perhatikan, nah itu lampu tembaknya. Oke, jadi selanjutnya untuk membersihkan kaca depan ini teman-teman. Untuk membersihkan kaca depan,
Di sini tinggal di geser ke atas seperti ini. Nah, maka dia akan otomatis jalan teman-teman. Kalau kita bikin dia otomatis, nah tinggal turunin ke bawah. Di sini ada levelnya juga, kita mau secepat apa seperti itu. Kalau matikan tinggal ke atasin teman-teman. Oke, dan selanjutnya untuk lampu senya teman-teman. Untuk lampu sen ini pengaturannya di sini juga teman-teman. Kalau ke kanan, nah, tarik ke bawah seperti ini, maka lampu sennya nyala teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Begitu juga sebaliknya, kalau mau ke kiri, tinggal ke atasin, maka lampu sennya nyala. Oke. Jadi itu beberapa fitur-fitur yang saya jelaskan untuk pemula yang baru belajar bawa mobil. Nah, kemudian sebelum memulai untuk bawa mobil itu, yang teman-teman perhatikan dulu yaitu di bagian kakinya teman-teman. Coba kita lihat di sini. Ini teman-teman. Nah, ini ada 3 teman-teman. Yang sebelah sini ini adalah gasnya, dan di tengahnya rem, dan di sebelah kiri ini namanya kopling. Nah, jadi cara untuk belajar bawa mobil, posisikan kaki dulu di sini, kaki kiri di sini, dan kaki kanan di sini. Jadi kalau baru belajar bawa mobil, jangan kakinya digas dulu teman-teman, tapi di kopling dan digas. Jadi posisinya seperti ini. Nah, seperti itu kalau baru belajar bawa mobil. Oke, dan yang paling penting di sini sebelum memulai untuk menjalankan mobil, ini teman-teman harus bisa mengetahui dulu kursi ini bisa didorong ke depan dan bisa dimundurin juga. Nah, kemudian ini juga bisa ditekukin teman-teman, misalkan seperti ini. Nah, lihat tuh. Jadi pengaturannya di sini. Jadi kita bisa atur senyaman mungkin posisi kita itu saat belajar bawa mobil. Oke, jadi cara dorong ke depan juga seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada besi di bawah ini, mungkin kurang kelihatan. Nah, ini tinggal tarik ke atas, lalu ke depan teman-teman, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, tinggal ke atasin, baru tinggal digeser menyesuaikan dengan posisi yang kita inginkan teman-teman. Oke, nah selanjutnya sebelum belajar bawa mobil juga yang perlu diperhatikan teman-teman, di sini pengaturan ini atau setting setirnya teman-teman. Jadi pada saat belajar bawa mobil itu, ini menurut saya wajib juga untuk diperhatikan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan di sini. Ini ada, sebentar saya coba nyalain lampunya. Nah, oke, baik, di sini teman-teman. Ini pengaturan setirnya bisa kita naikin atau turunin. Nah, pengaturan ini teman-teman. Misalkan saya naikin ya. Jadi untuk settingnya tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini tadi ditarik ke bawah. Kemudian setirnya ini bisa kita dorong gini. Ini teman-teman. Ini kan gerak. Jadi kita sesuaikan aja nanti kalau maunya. Kalau pertama itu di atas, ya tinggal ke bawahin seperti ini biar turun. Baru setelah itu dikunci teman-teman. Ini jangan lupa juga dikunci. Ini kunci sampai mentok seperti ini. Nah, ini udah terkunci. Nah, itu teman-teman. Oke, jadi selanjutnya pengaturan gigi. Ini pada saat belajar bawa mobil, yang pertama itu misalkan mau belajar bawa mobil, jadi usahakan dulu sebelum mobil itu kita jalankan, posisi kaki kita di sini ya teman-teman. Ini diinjak full, komplingnya di sebelah kiri ini diinjak full, ditekan full, kemudian remnya juga full. Lalu setelah semuanya ini udah full, maka ini diturunin, kemudian ini kita masukin gigi satunya ke sini teman-teman. Jadi bisa lihat di sini. Nah, giginya seperti ini teman-teman nih. Ini berarti kalau kita ke satu berarti ke sini, baru ke satu seperti itu. Sambil tekan kopling ini ya teman-teman. Misalkan ini, ke satu. Nah, gini seperti itu. Jadi mudah ya. Lalu kedua ke sini, ke belakang seperti itu teman-teman. Jadi jika posisi giginya seperti ini, itu artinya mobil ini belum
ada giginya sama sekali atau dalam posisi netral seperti itu teman-teman. Nah, ketika mau masukin gigi wajib ke kiri dulu, baru ke depan satu. Nah, terus tarik lagi, dia otomatis balik ke tengah ini teman-teman kalau kita tarik. Lalu ke kiri, baru ke bawah, itu dua. Nah, itu ikutin aja seperti ini. Nah, kalau mundur tinggal tarik ke sini, ke kanan, ke bawah. Nah, ini mundur. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, dan kita langsung mulai saja. Jadi kalau kita mau belajar bawa mobil, yang pertama kita harus sesuaikan dulu posisi badan kita. Bangkunya juga harus kita sesuaikan. Nah, pokoknya senyaman mungkin lah kita itu duduknya, baru kita mulai mengoperasikan mobil seperti itu teman-teman. Jadi cara yang pertama itu posisikan kaki di kopling dan juga di rem dulu ya teman-teman. Nah, jadi setelah diposisikan kaki kiri di kopling, terus kaki kanannya di rem. Nah, setelah itu lalu teman-teman turunkan aja nih, ini namanya rem tangan, ini turunkan, tapi posisi kaki kiri tetap di koplingnya teman-teman, kaki kanan tetap di rem. Nah, kemudian teman-teman ini geser ke kiri, lalu dorong ke depan ya, paham ya teman-teman, ini di tengah. Nah, sebelum jalan mobilnya giginya ini dorong ke kiri lalu ke depan. Nah, artinya sudah masuk gigi satu, tapi posisi kaki kita, kaki kiri masih tetap di kopling, udah ditekan full, terus kaki kanan juga di rem. Nah, kemudian untuk memulai menjalankan mobil ini kan posisinya udah masuk gigi satu. Nah, untuk menjalankan mobil ini kaki kanan, kaki kiri pelan-pelan lepasin dari kopling seperti itu. Jadi pelan-pelan diangkat kaki kiri. Kemudian jika udah mulai ada pergerakan mobilnya, lalu kaki kanan lepasin di rem. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kaki kanan udah saya lepasin dari rem. Terus ini posisinya belum saya gas ya teman-teman. Jadi mobil itu biarpun dia nggak digas pada saat pertama jalan, dia tetap jalan teman-teman, walaupun nggak digas seperti itu. Beda kalau motor kan motor gede, itu kan biasanya koplingnya itu ditekan lalu dilepasin pelan-pelan, diikutin dengan gas. Nah, baru motornya jalan. Nah, kalau mobil beda teman-teman. Kalau mobil cukup pelan-pelan angkat koplingnya, maka mobil akan jalan seperti itu. Jadi kecepatannya seperti ini teman-teman. Nah, ini kecepatannya nggak ngegas ini ya teman-teman. Saya cuma mainkan kopling sama rem saja, belum saya mainkan gasnya teman-teman. Nah, jadi tantangan utama itu yang pertama untuk teman-teman pemula yang baru belajar bawa mobil, tantangan pertama itu yaitu menyesuaikan menyesuaikan kaki di maksudnya menyesuaikan kopling yang ada di kaki kiri teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua untuk memposisikan setirnya ini. Jadi perhatikan ya teman-teman, untuk setir ini kita usahakan senyaman mungkin untuk memegang daripada setir ini teman-teman. Jangan dipegang seperti ini, jangan dipegang kuat-kuat, nanti malah teman-teman nggak fokus bawa mobilnya. Jadi santai aja seperti ini teman-teman. Ini lebih enak juga kalau cuma kaki tangan kiri saja teman-teman, seperti itu. Nah, lalu kalau mobilnya udah jalan, nah seperti ini. Nah, setelah itu ini kan masih posisi belum saya gas ya teman-teman. Sekarang saya mau gas ya. Nah, misalkan belok di sini seperti ini. Kalau kita pemula atau baru belajar bawa mobil, sulit juga untuk belok teman-teman, apalagi beloknya ke kiri. Kalau kanan kan masih gampang lah karena kita berada di posisi kanan. Nah, kalau kiri ini yang susah. Jadi tergantung feeling kita teman-teman. Jika merasa bisa lewat mobil, ya udah belok aja seperti itu. Nah, untuk memposisikan
mobil ini kita tahu apa enggaknya bisa lewat seperti misalkan jalan sempit ini ya teman-teman. Nah, mudah sekali. Jadi sebelah kanan kan kita tahu lah, kita bisa memperkirakan mobil ini bisa lewat apa enggak. Namun yang sebelah kiri ini yang susah teman-teman. Nah, untuk memudahkan teman-teman yang baru belajar bawa mobil, untuk mengetahui apakah sebelah kiri mobil ini lewat apa enggaknya, teman-teman tinggal lihat di sudut depan aja. Makanya kalau baru belajar bawa mobil itu usahakan posisi duduknya itu seperti ini teman-teman. Jadi kelihatan sudut depan ini sama sudut ini teman-teman. Nah, kalau misalkan yang udah lama ya mungkin bisa seperti ini, santai aja kan. Jadi bisa ngebayangin ini lewat apa enggak gitu aja. Jadi lebih gampang sebenarnya teman-teman untuk belajar bawa mobil itu. Nah, kalau berhenti di sini, misalkan ini kan lampu merah teman-teman, di depan lampu merah. Nah, kalau mau berhenti, teman-teman tinggal lepasin gasnya, terus komplingnya juga angkat, baru injak rem kaki. Kemudian ini dinaikin teman-teman. Jadi kalau posisi lagi macet seperti ini atau lagi di lampu merah berhenti, rem tangan ini diangkat teman-teman, gunanya untuk mengunci semua roda daripada mobil ini. Jadi biar dia nggak mundur, biar dia nggak maju juga. Nah, sekarang udah lampu hijau. Nah, cara jalannya juga turunkan rem tangan, terus dorong ke kiri giginya, lalu dorong ke depan masuk gigi 1, baru lepasin gas, lepasin rem, angkat kopling, baru gas. Nah, ini posisinya saya gas ini teman-teman. Jadi kaki kanan saya sekarang berada di gas, bukan di tengah lagi, bukan di rem seperti itu. Nah, gampang ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman udah lancar ya tinggal cara duduknya seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang kesulitan lagi untuk teman-teman pemula saat bawa mobil itu menyesuaikan kaki ini di gas. Nah, misalkan ini udah saya tambahin giginya ya, tadi gigi 2, sekarang udah saya naikin lagi ke gigi 3. Jadi ketika teman-teman itu mengubah gigi misalkan dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, nah teman-teman tetap perhatikan kaki kiri ini tetap berfungsi ya teman-teman. Saat menukar gigi itu dibarengin dengan koplingnya di kaki kiri. Jadi ditekan full koplingnya, baru giginya dimasukin seperti itu teman-teman. Hampir sama jika kita belajar bawa motor gede seperti itu. Nah, kalau sudah ini kecepatannya 40 ya teman-teman, dan untuk gigi 3 masih cocok banget. Kalau kecepatannya sekitar 40 km per jam, gigi 3 itu udah bagus. Dan ditandakan nanti di sini jika semisalkan teman-teman itu udah bisa menyesuaikan gigi dan gas, maka di speedometernya ini akan kelihatan teman-teman. Di sini ada tulisan ESO. Nah, di sini warna hijau yang artinya itu menandakan bahwa gas, gigi, dan setirnya sudah berjalan stabil. Nah, jadi seperti itu teman. Di mobil sebenarnya mudah teman-teman untuk belajar. Kita bisa mengetahui sendiri seperti apakah kemampuan kita itu bawa mobil sudah bisa apa enggak, karena di speedometernya sendiri di sini ada alat pendeteksi apakah mobil ini sudah berjalan sesuai standar daripada kekuatan mobil ini seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ini nggak sesuai, misalkan gigi 1 terus gasnya kencang banget, nah maka otomatis eko ini mati. Nah, seperti ini kan udah masuk gigi 2, namun kecepatannya ini di bawah 20, maka otomatis speedometernya juga ngebaca, maka ekonya akan mati seperti itu teman-teman. Jadi untuk cara membawa mobil paham ya teman-teman, dan nanti jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan juga teman-teman. Itu saja yang bisa saya ajarin teman-teman hari ini. Jangan lupa channel ini di subscribe, di like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.